Ciamis kota manis, kota historis jauh dari hiruk-pikuk khas metropolitan. Dari berbagai keindahan kota, menikmati pesona Masjid Agung jadi hal utama yang harus dilakukan. Berada di jantung kota, dikelilingi oleh pusat pemerintahan dan juga alun-alun, masjid tertua di Ciamis ini masih menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu di saat bulan puasa. Berbagai agenda keagamaan pun berlangsung di sini. Masjid Agung Ciamis pertama kali dibangun pada tahun 1882. Sempat beberapa kali renovasi yang dilakukan untuk menyempurnakan desain masjid. Bangunan yang sekarang terbentuk adalah hasil renovasi kelima sejak tahun 2002. Sumber dana berasal dari infak para pegawai negeri sipil se-Ciamis yang terkumpul hingga 11 miliar rupiah. Saat musim mudik dan balik tiba, masjid ini menjadi alternatif pilihan pemudik yang melintas untuk beribadah sekaligus beristirahat. Sebagai pusat aktivitas keagamaan umat Islam di Ciamis, masjid ini tak hanya menjadi tempat sholat. Berbagai acara kajian Islami dilakukan setiap hari. Kalau di bulan Ramadan itu kan kajian-kajian itu diadakan di waktu-waktu seperti misalnya ada kuliah subuh gitu kan, kemudian nanti di malam hari juga ada kajian, di sore hari ada kajian. Melanjutkan perjalanan di Ciamis, saya berkunjung ke rumah teman. Berkumpul bersama keluarga ini bagaikan mendapat rumah baru di perantauan. Momen Ramadan dan Lebaran digunakan oleh banyak orang untuk berkumpul di tengah banyaknya rutinitas sehari-hari. Kebersamaan juga berlangsung di dapur, yaitu menyiapkan menu bersantap istimewa. Tak hanya hidangan pembuka yang spesial, hidangan utama juga harus spesial. Aneka macam masakan ini akan menjadi menu bersantap kami. Ada mie dan aneka sayur. Hari ini di Ciamis begitu spesial karena saya mau buka puasa pakai makanan khasnya dan ini biasanya ada di bulan Ramadan, kakaren. Kayak gimana kakaren? Ceritanya nanti kita bikin dulu. Yuk Bu. Cara bikin makanan khas Ramadan di Ciamis ini mudah. Semuanya dicampur dan dihangatkan dalam penggorengan. Semua jenis masakan dan lauk sisa boleh diolah bersama. Nah, di sini adalah 8 jenis makanan dengan cita rasa, bumbu, dan juga warna yang beda-beda. Semua disatuin jadi satu, dicampur dan diaduk, dan ini akan menghasilkan cita rasa baru. Kakaren tercipta berkat kreativitas para ibu yang harus pandai mengolah makanan. Andai kata kita diangetin satu-satu kan lama waktunya. Nah, itu yang berpuluh macam-macam makanan itu disatukan, dihangatkan. Nah, itu dinamakan kakaren. Ada juga bahasa itu dongdo. Nah, itu si dongdo, si kakaren ini mungkin lama, mungkin enak. Karena diangetin kan mungkin menyerap rasanya. Nah, itu di Ciamis itu sudah memasyarakat. Kakaren bukan satu-satunya makanan khas Ciamis. Ada juga menu andalan. Namanya sayur gunung. Bahan bakunya adalah ikan. Boleh ikan apa saja, tapi ikan gurami kali ini dipilih karena ikan ini jadi primadona sayur gunung khas Ciamis. Daerah Ciamis terkenal sebagai pusat peternakan ikan gurami di Jawa Barat. Karena jenis gurami soangnya yang tidak bau tanah. Diracik dengan aneka bumbu rempah-rempah, ikan berkuah segar ini siap menjadi magnet di meja makan. Tara, aneka menu makanan istimewa ini sudah tersaji. Kehangatan berkumpul sekaligus menikmati makanan semua dilakukan di tempat ini. Kebersamaan yang membuat perjalananku berakhir dengan kehangatan dan silaturahmi. Berangkat dari Jakarta dan menikmati beragam kawasan di jalur mudik seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, hingga Ciamis, membuat saya bangga akan potensi daerah di salah satu jalur mudik terpadat ini. Bagi saya bukan hanya sekedar tradisi, bukan sekedar membawa buah tangan, tapi membawa pengalaman dan kebahagiaan serta kekeluargaan. Ayu Wardani, Tama Gimalaya, melaporkan untuk NET.